Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memberi kepada Tuhan yang terbaik. Dengan segenap hati, dengan segenap kasih, kita memuji Dia, menyembah Dia dalam baiknya yang kudus. Dan percayalah saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ada berkat di dalam Tuhan Yesus yang akan kita terima sore hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan tahta anugerah-Mu. Sungguh kami bersyukur bahwa segala perkara yang ada dalam hidup kami, semua tersedia dengan sempurna karena Engkau yang memberikannya adalah sempurna. Terima kasih Tuhan. Dan inilah hati kami, inilah kerinduan kami, inilah kebahagiaan kami saat kami boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terimalah segala sembah pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Bapa. Kami mulai ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami rindu Tuhan ada dalam bait-Mu dan menikmati anugerah-Mu. Itulah kebahagiaan dan sukacita kami. Bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Duduk diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Ya, kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu sungguh bahagiaku penuh Tuhan. Oh, nyembah-Mu, oh, memuji nama-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur
bahagiaku Tuhan, bahagiaku penuh. Dan saat kami ada di bait-Mu Tuhan, dan di saat kami Kau beri kesempatan untuk memuji dan menyembah, itulah kebahagiaan kami Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan, Rajaku, memuji nama-Mu Yesus, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu Tuhan. Oh, bahagiaku penuh menyembah-Mu, ya Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus, kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, bahagiaku penuh. Oh, sebab ku memuji dan menyembah-Mu, dan bahagiaku penuh Tuhan, sebab kami ada dalam bait kudus-Mu, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, ku bersyukur di hadapan tahta-Mu Tuhan. Ku berterima kasih Tuhan Yesus, sukacitaku menjadi penuh dalam rumah-Mu yang kudus. Kami memuja-muja Engkau Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung dan mulia. Ku menyembah-Mu, memuji nama-Mu, hatiku memuja-Mu. Kau yang perkasa di atas segala-galanya Tuhan. Layak Kau terima segala sembah, layak Kau terima segala pujian dan hormat. Bagimu Bapa segala pujian dan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami ada saat ini karena semua anugerah Tuhan. Sungguh kami penuh kebahagiaan, sebab kami punya Allah yang dahsyat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji-muji Engkau dengan segenap hati, karena kami mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bila pujian kami naik ke hadapan Tuhan dan menjadi sesuatu yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Biarlah kita boleh bersuka di dalam Tuhan, karena Dia Allah di atas segala-galanya. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Ya hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Ya, bersuka di dalam Tuhan. Semuanya bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, haleluya. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersukacitalah. Bersuka,
bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di dalam Tuhan Yesus. Oh, bersuka. Haleluya. Semuanya bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka. Haleluya. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Sebab Dia Allah yang baik bagi orang-orang yang percaya. Semua bersuka dengan segenap hati. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, haleluya. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita. Sekarang, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Ya, haleluya. Kita patut memberi yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dia Tuhan yang selalu memberikan yang baik bagi setiap orang-orang yang percaya. Dan kami akan bersujud Tuhan dan berterima kasih atas segala kemurahan-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Si Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan di atas pujian.
katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, terpujilah Tuhan Yesus, oh, tinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, oh, di atas segalanya, segalanya. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ku tinggikan Engkau di atas segalanya. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, Amin Tuhan. Kami mau sujud. Kami mau menyembah Engkau. ya Tuhan Yesus, Karena Engkau satu-satunya Allah. ya benar Tuhan. Hanya Engkau Benar. Allah di atas segala Allah. Yes, Karena itu kami mau datang. Tuhan, beri kami roh takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, Untuk melakukan firman-Mu. Tuhan. Dan kami terus mau berharap hari yang mulia yang Kau janjikan pada kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata bersama, amin. Shalom teman-teman. Ini adalah episode keempat. Kita bicara tentang pengharapan. Ya, pengharapan ini sangat penting. Karena dari 3 hal, iman, harap, kasih. Harap itu di tengah-tengah. Itu yang menggandengkan. Engkau tidak bisa mempunyai kasih kalau tidak punya pengharapan. Karena hanya orang yang punya pengharapan, Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan harap tidak mengecewakan, karena kasih Allah dicurahkan. Jadi tidak semua orang punya kasih Allah. Hanya orang yang punya pengharapan, dia lalu dicurai oleh Roh Kudus sehingga dia punya kasih. Karena itu tuntutan Tuhan untuk kita masuk surga itu kasih. Ya. Jadi kalau tidak lewat pengharapan, gak mungkin kita punya kasih. Karena pengharapan ini bicara bagaimana orang tetap pegang walaupun sulit. Ya, sudah lihat gambar ini, sampai di orang Jawa bilang diubetkan, ya. Artinya betul-betul jangan sampai lepas. Nah,
Mengapa saya bicara soal ini? Karena waktu saya membaca bahwa pada akhir zaman ini akan terjadi kemurtatan. Dan kitab atau surat Ibrani itu paling banyak bicara tentang kemurtatan. Ada pengajar yang berkata orang yang murtad itu orang yang tidak percaya. Siapa bilang? Justru setelah percaya lalu murtad. Ya. Jadi percayanya mungkin genuine. Tapi seperti apa yang Tuhan katakan, seperti benih yang ditabur di tanah berbatu. Mereka mendengar, mereka bersuka cita, tapi waktu menemui kesulitan, nah disitulah ujiannya. Jadi pengharapan ini justru menghadapi kesulitan. Dan kesulitan zaman now, zaman sekarang ini sangat luar biasa, istimewa dalam doktrin, dalam pengajaran. Apalagi dengan adanya YouTube. Dulu orang hanya tetap di gereja itu. Setelah ada YouTube, mau cari jajanan, ya. Mau kemana ini? Paling enak, ya. Nah mereka cuma mana yang paling enak untuk didengar. Tapi nanti kita dengar, inilah penyakit, ya. Orang itu mencari bagaimana enak didengar, ya. Tapi kalau keras, waduh, kok begitu ya? Apa susahnya jadi orang Kristen kok susah begitu? Ya, jadi menghadapi kemurtatan khususnya pada akhir zaman. Dan kita tahu akhir zaman itu Tuhan sudah nubuatkan seperti zaman gereja Laodikia. Dan itulah keadaan kondisi kekristenan yang apa? Suam kukuh. Tidak panas, tidak dingin. Ya. Jadi kalau dikatakan bukan orang Kristen. Rajin ke gereja. Tapi suam. Ya tidak mempunyai antusias untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, saudaraku, 2 minggu lalu saya sudah terangkan yang saya kasih judul menantikan penggenapan pengharapan. Ya, jadi orang yang mau berharap itu menanti penggenapan yang penuh berkat. Kapan itu? Dalam Titus pasal 2 ayat 13, 2 minggu yang lalu bicara yang penuh berkat dan penampakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus. Jadi pengharapan kita itu pada titik kulminasinya, titik puncaknya itulah kedatangan Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan telah membebaskan kita, ya, menguduskan kita jelas. Jadi pengharapan ini bicara bagaimana saudara tetap hidup kudus. Nah, ini kuncinya. Ya. Jadi kalau kita tidak mau hidup kudus, ya itu bodoh. Karena kalau kita mau punya pengharapan harus kudus. Karena kita mau menanti Allah yang kudus. Nah, kalau bicara tali pengharapan, kita itu teringat dengan satu pribadi. Siapa itu? Rahab. Seorang perempuan pelacur. Ya. Dan waktu dia dengar berita, ya, bahwa orang Israel bisa lewat Laut Merah, terbelah. Wow, lalu mereka pimpin dengan tiang awan, tiang api. Itu berita masuk di telinganya, membuat dia rasa takut. Aduh, nanti kalau datang orang Israel menggempur kami, bagaimana?
Karena itu waktu Yosua mengirim 2 mata-mata, maka Rahab menerima. Dan disembunyikan di mana? Rahab ini adalah pedagang, ya, dia pelacur. Tapi juga ya biasanya begitu ya. Pelacur kelas itu biasanya bukan nganggur, tapi memang punya kerjaan yang bagus, yaitu jual tali rami, ya, dari pohon. Karena itu Alkitab menulis jerami, sebetulnya bukan jerami, tapi serat-serat dari pohon itu, ya. Jadi dia tukang membuat tali. Nah, waktu menerima 2 itu mata-mata, itu suatu keberanian yang bukan main. Kenapa? Karena begitu dia menerima, sebentar lagi datang, ya, ada kabar bahwa ada orang yang masuk negara kita. Karena itu lalu dicek rumah itu. Tapi dia sembunyikan di mana? Di bawah, ya, serat-serat itu, tali-tali itu, ya, yang dia jemur di atas. Nah, sehingga masih bisa bernafas, bukan? Sampai pergi orang-orang dari pemerintah, lalu keluarlah 2 mata-mata itu. Lalu Rahab berkata, coba kamu ikat janji. Kalau nanti kamu masuk negeri kami, kamu ingat ya, aku dan bukan hanya aku, keluargaku. Kata 2 pengintai itu, baik. Tapi dengan janji, keluargamu tidak boleh ya keluar dari rumah. Dan tali yang diulurkan itu, gambar ini itu untuk mengulurkan 2 pengintai itu ke bawah. Ya. Nah, tali itulah yang harus ditaruh di jendela. Itu dapat saudara baca dalam Yosua pasal 2. Ya. Dan saya beri gambar sebelah kanan tali, ya. Tali itu bisa bulat kalau ya. Jadi kalau diameternya dipotong itu kan kelihatan bulat. Kenapa, Kalau 2 enggak mungkin bulat. Itu biasanya rambut dikepang, ya. Tidak bulat. Tapi kalau 3 dililitkan, itu bisa bulat. Dan oleh karena itu dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 11 dikatakan 2 orang lebih baik. Karena apa? Karena mereka bisa bertahan, ya, dalam cuaca, dalam menghadapi lawan. Lalu ayat 11 berkata, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Nah, artinya, persekutuan kita harus ditambah dengan pribadi Tuhan. Ya, persekutuan suami istri, persekutuan orang dengan orang lain, itu harus dililit lagi dengan satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan. Saudaraku. Nah, saya tuliskan jiwa kita itu harus terlilit. Kenapa jiwa? Karena jiwa inilah yang menjadi masalah. Pikiran, perasaan, kehendak kita. Biasanya yang bandel itu jiwa kita ini. Nah, jiwa kita ini mesti diikat, ya, dengan kasih Tuhan. Dan Tuhan berjanji satu kali akan datang yang disebut penebusan tubuh. Sekarang kita sudah ditebus, sudah. Tapi roh kita, ya, roh kita sudah ditebus oleh Tuhan. Tapi tubuh kita belum.
Kenapa? Masih bisa sakit, masih bisa ketabrak mobil, masih bisa sakit, ya. Jadi tubuh kita ini belum lepas. Namun Tuhan menjanjikan namanya penebusan tubuh. Nanti sudah baca dalam Filipi 3 ayat 20 dan 21 bahwa nanti kalau Tuhan datang, Tuhan itu akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang mulia. Nah, bahasa Ibrani untuk tali ya itu tikvah. Arti kiasannya itulah menantikan atau mengharapkan. Jadi jelasku, apa yang kita harapkan? Anak-anak Tuhan mesti mengharapkan apa? Nah, kebanyakan orang sekarang bukan mengharapkan penebusan tubuh, tapi mengharapkan bagaimana dapat berkat. Jadi motivasinya seringkali salah. Motivasi kita mengharapkan kapan ya tubuhku ini supaya bisa berubah. Ya, seperti ulat menjadi kupu-kupu. Nah, untuk itu mestikan lewat kepompong lebih dulu prosesnya. Nah, itulah penantian ya. Jadi kepompong itu tempat penantian dan tali ini yang berwarna merah, tali kirmisi. Kirmisi itu merah darah itu. Jadi ini jelas bicara soal darah penebusan Tuhan. Jadi perjanjian penebusan berarti dibayar oleh Tuhan. Ditebus, saudara itu dilepaskan sambil menanti kedatangan Tuhan. Dan Paulus dia menuliskan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4 berbunyi, Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya, kalau saudara ingin tahu tentang kedatangan Tuhan, bacalah surat Tesalonika. Baik Tesalonika 1, Tesalonika 2. Kalau sudah melihat surat-surat gereja, itu dimulai dari mana? Dari surat Roma. Setelah Roma, nanti kita terus ada Galatia, Korintus, Galatia, Efesus, terus nanti ada Tesalonika. Jadi surat Roma itu dasar. Lalu surat Tesalonika ini hampir tiap pasal itu mesti ada kata kedatangan Tuhan. Jadi Paulus menyusun seperti itu. Ya, jadi puncak dari doktrin itu kedatangan Tuhan. Dan huruf hijau kedatangan Tuhan dalam bahasa Grekanya parousia. Parousia ini bukan epipania, itu juga kedatangan Tuhan. Tapi parousia, kedatangan Tuhan ini adalah kedatangan yang tidak kasat mata. Tapi Tuhan datang. Itulah kedatangan Tuhan seperti pencuri. Ya. Jadi tentang kedatangan Tuhan seperti pencuri, ya kamu ini jangan gelisah, jangan bingung. Kata Paulus. Kamu mesti perhatikan seolah-olah hari Tuhan itu tiba. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan. Perhatikan kata disesatkan.
Berarti nanti ada pengajar-pengajar yang menyesatkan. Bukankah tahun-tahun yang lalu dikatakan ada tahun sekian Tuhan datang. Ada gereja yang mempercayai itu, ya. Tahun 1844 Tuhan datang. Mereka naik ke gunung, menjual semua hartanya, ditunggu-tunggu, belum datang. Kenapa sih? Karena pengajarannya salah. Ya, mereka begitu yakin sampai menjual semua. Nah, kata Tuhan, kamu ingat ini, sebelum hari itu, hari Tuhan, harus datang dulu murtad. Jadi nanti banyak orang itu murtad. Tidak heran ya sekarang ini orang-orang Kristen, pendeta ada yang murtad. Kenapa? Karena menoleh yang lain. Ya, dan yang paling puncak nanti justru nanti didahului dengan munculnya manusia durhaka, yaitu antikris. Nah, ini kita mesti sadar. Karena itu karena saya dipanggil Tuhan itu waktu sakit, lalu Tuhan memberi penglihatan, jangan jelas ada tulisan di udara begitu terang, tulisan aku datang segera. Sejak itu saya pusatkan diri untuk menggali kedatangan Tuhan. Nah, kalau sudah lihat gambar ini, rencana kedatangan Tuhan itu sudah diplot. Karena Tuhan itu sudah punya rencana dari kekal sampai kekal. Ya, sudah lihat bumi yang telah direnovasi, lalu Adam diletakkan, lalu ada lengkungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari ke-7. Di mana Allah akan berhenti. Nah, berhenti apa sih? Berhenti menangani manusia yang berdosa ini. Ya. Jadi lingkaran milenium itu ya. Jadi kalau dulu ada hari memang satu hari, tapi itu juga melambangkan hari manusia itu 6.000 tahun. Dan tahun ke-4.000 dari Adam, itu Yesus disalib. Lalu ada lengkungan 5, 6, yang kuning itu. Yang kuning inilah zaman gereja, anugerah. Ya, lalu saya tuliskan saat now. Saat now inilah parousia. Ya, mendekati. Yang namanya Tuhan nanti akan datang di udara. Jadi tadi dikatakan nanti akan terjadi murtad, itu menjelang kedatangan Tuhan di udara. Dan ada kedatangan Tuhan di bumi. Jadi itu yang sudah lihat ya, ada anak panah merah, itu Tuhan datang ke bumi. Jadi sudah lihat 2 anak panah hijau, yang pertama saat now, dan anak panah yang selesai atau permulaan kerajaan 1000 tahun. Antara saat now dan permulaan kerajaan 1000 tahun itu ada lengkungan lagi mestinya. Tapi terlalu kecil ya. Karena itu 7 tahun. Sedangkan satu lengkungan ini 1000 tahun. Karena itu sulit menggambarkannya. Ya, saudaraku. Jadi ada lengkungan, nanti kita pecah lengkungan itu supaya jelas. Ya, saudaraku, jadi Tuhan nanti akan mendirikan kerajaan 1000 tahun lamanya. Karena bukan lagi manusia yang memerintah bumi, tapi Tuhan sendiri selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun selesai,
bumi kita ini yang kita pakai dibakar oleh Tuhan. Berarti kita mesti ngungsi. Ya. Ngungsi kemana, Suku? Tuhan akan ciptakan langit dan bumi yang baru. Itulah disebut hari Allah. Ya. Dan itu dituliskan dalam Wahyu 21. Suku, langit dan, kata dan ya. Jadi nanti ada daerah baru, bukan di bulan, tapi Tuhan ciptakan bumi yang baru, tapi langit yang baru, yang kuning itu. Jadi nanti orang-orang yang percaya itu bisa masuk dua ini. Ya, di bumi yang baru atau langit yang baru. Ya. Saya harap kita berada di langit yang baru. Nah, sebelum kedatangan Tuhan di udara, yang tadi parousia, ya, yang tadi saat now itu ya, sebelum saat now, ya, itu artinya pada saat now itu sekarang, antara itu sampai pada anak panah hijau tadi, ya, sebelum itu banyak orang akan murtad. Kenapa, Sku? Karena guru-guru palsu. Di mana kita dapatkan? Di YouTube. Wah, karena itu saya harap, Sku, hati-hati mendengar. Saudara kalau nggak kuat-kuat bisa hanyut oleh pengajaran yang salah, oleh pemimpin yang salah, oleh guru yang salah. Mari dibacakan 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ya, sebagaimana dulu ada nabi-nabi palsu. Zamannya Ahab itu, istrinya Isabel itu memelihara nabi-nabi palsu. Itu dulu. Demikian pula sekarang di antara kamu loh ya. Perhatikan kata di antara kamu. Berarti orang apa sih? Orang Kristen. Gereja apa? Gereja Kristen. Tapi gurunya palsu. Wow. Ini loh. Banyak orang gak sadar. Kadang-kadang ingin mencari mana yang cocok. Menyenangkan saya khotbahnya. Sekarang ini banyak motivator. Bukan pengkhotbah, tapi motivator. Dan itu, laris. Kenapa? Karena motivator itu karismanya bukan main. Ya, di Indonesia aja sudah lihat motivator kaya-kaya. Ya. Tapi mereka memasukkan pengajaran sesat. Nah ini, kenapa? Menyangkal apa? Bukan menyangkal juru selamat, bukan. Perhatikan kata, menyangkal penguasa. Yesus itu harus jadi penguasa. Seringkali orang tidak mau terima Yesus jadi penguasa. Tapi sebagai juru selamat, ya. Saya mau diselamatkan. Tapi jangan menguasai saya, Yesus. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Harus orang yang ya membenci kamu harus doakan. Kok enak? Yang merampas uang saya harus diberkati. Kok enak? Musuh harus didoakan. Kok enak? Kita enggak mau. Kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan banyak orang terima. Tapi sebagai penguasa, tidak loh. Ini bedanya. Jadi penguasa itu berarti harus tunduk, taat.
Nah, tadi saya katakan sebelum kedatangan Tuhan di udara. Jadi sebenarnya ada, ya tadi saya berkata antara saat now itu lengkungan dan tanda hijau, anak panah hijau, kecil itu 7 tahun. Nah ini saya perlebar sekarang. Sebetulnya hari Tuhan itu didahului dengan 2 kedatangan. Kedatangan yang namanya parousia di udara dan epipania, penyataan yang kelihatan. 2, dan jaraknya ini sudah ditetapkan oleh Tuhan dalam kitab Daniel 7 tahun. Ya. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus menjadi orang Kristen yang masuk kelompok BSG yang hijau itu. Kotak hijau yang sebelah kiri. Buah sulung gereja. Kita mesti di situ. Ya, karena setelah itu akan datang masa sengsara. Permulaan sengsara 3,5 tahun, lalu sengsara besar juga 3,5 tahun. Lalu Tuhan kasih tahu, tadi dikatakan nanti antikris akan menyatakan dirinya sebagai Allah di bait Allah. Jadi kita mesti mengerti, kalau sudah ada tanda orang Israel mau mendirikan bait Allah, nah itulah waktunya sudah dekat. Dan sekarang ini salah satu, kenapa Israel sekarang terus menyerang, salah satu kepentingan, salah satu untuk mendirikan bait Allah. Supaya jangan diributin. Ya. Ini kita mesti mengerti, kalau begitu, kalau dulu kan orang Israel merdeka, belum terpikir akan mendirikan bait Allah. Tapi akhir-akhir ini mereka begitu gandrung. Dan sudah disiapkan. Ya, salah satunya itu lembu merah. Itu nanti sudah baca dalam kitab Bilangan 19 untuk pengudusan. Saudaraku. Jadi kita mesti mengerti kedatangan Tuhan itu sudah di ambang pintu. Ya. Nah, karena itu kita mesti belajar bisa bertahan. Nah, sebelum kedatangan Tuhan ke bumi atau sebelum hari Tuhan, nanti juga banyak orang murtad. Tapi murtad kali ini lebih hebat. Kenapa? Tadi oleh karena guru-guru palsu. Tapi nanti ditambah dengan antikris dan nabi palsu. Wow. Nabi palsu ini akan mengadakan banyak mujizat. Salah satunya menurunkan api dari langit seperti Elia. Tadi kita sudah membaca, sebab sebelum hari itu haruslah dinyatakan dulu murtad. Jadi pada zaman lengkungan merah 2 tadi, banyak orang akan murtad. Kenapa? Karena ada namanya antikris. Antikris datang dengan nabi palsunya, mengadakan rupa-rupa perbuatan ajaib. Itu ditulis di Alkitab. Bagaimana orang nggak kagum gitu loh akan antikris. Ya, dia bikin perbuatan ajaib, tanda-tanda, mujizat-mujizat. Mujizat itu berarti sesuatu yang tidak ada lalu ada. Nah, tipu daya yang jahat. Ini semua sudah ditulis. Sekarang pertanyaanku, mengapa orang itu bisa murtad? Lihat orang ini. Tadinya dia mau berjalan. Hidup kekristenan itu kan perjalanan. Tapi kakinya diikat. Dengan apa? Dengan dosa. Karena apa? Karena keinginan. Bahasa Inggrisnya orang murtad itu
backslider. Jadi back itu kan memutar, ya, memunggungi gitu. Jadi kalau mau dengan Tuhan itu kan mesti tatap wajah. Tapi kalau backslider itu artinya meninggalkan. Ya. Jadi ketemu Tuhan, Tuhan dikasih punggung, bukan kasih wajah. Saudaraku, ini penghinaan. Ya. Itu terjadi kalau sudah lihat di rapat-rapat pemerintah ada namanya walk out. Kalau walk out itu siapa yang bicara lalu ditinggal. Lalu yang pembicaranya lihat apa sih? Lihat punggung. Nah, kenapa kok bisa murtad? Waktu saya perhatikan, salah satunya ini. Ibrani 5 ayat 11-14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ya, 2 ayat ini dulu. Kenapa orang itu bisa murtad? Karena lamban dalam mendengarkan, bukan mendengar ya, mendengarkan. Mendengarkan itu artinya mendengar dan melakukan, itu mendengarkan. Lamban dalam mendengarkan. Saudaraku. Jadi dengar, tapi nggak mau melakukan. Nanti dulu jiwanya masih menolak, pikirannya masih belum sinkron sama perintah Tuhan. Perasaannya, saya nggak bisa, nah itu. Nah itu namanya lamban. Nanti dulu, waktu saya baca kata aslinya, notros, itu artinya sluggish. Sluggish itu malas bergerak. Jadi seperti kura-kura itu kalau jalan pelan-pelan itu sluggish. Ya, lazy, malas, ya, slothful. Nah, jadi kemalasan kita. Banyak orang mendengar tapi tidak menaruh perhatian. Ya, dan apalagi saat sekarang ini banyak orang Kristen itu jangan lama-lama khotbah. Kalau bisa maksimal 20 menit. Ya, dulu ada majelis gereja di Semarang berkata, saya datang satu gereja, di podium itu ditaruh tulisan, a good preacher preach maximum 20 minutes. Ditaruh di mimbar. Kalau begitu, Paulus itu bukan good preacher. Kenapa? Panjang. Karena itu sekarang ini banyak orang berkata, Pak Bekti, kalau gereja mau maju, jangan lama-lama. Bikin padat tapi mengena. Saya berkata, gimana bisa ngerti? Padat mengena itu ya itu namanya makannya bukan dikunyah, tapi ditelan. Betul nggak? Saya dulu membantu mama ke pasar. Di pasar ada orang-orang dari suku tertentu, kalau pegang anaknya, kasih nasi itu buka dijejoli tanpa dikunyah. Jadi telan anak itu sambil nangis, tapi kenyang. Cepat. Dan zaman sekarang seperti itu. Orang itu tidak mau lama-lama dengar firman Tuhan. Itu namanya lazy untuk dengar firman Tuhan. Jadi orang sekarang suka susu. Ya, apalagi dikasih flat, dikasih waduh. Ya,
yang enak, itunya topnya itu supaya bisa rasanya enak gimana. Ya. Nah, Tuhan berkata begini, ayat 13 dan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, tahun ini kita pakai tema be wise. Apa itu wise? Bijaksana. Dapat membedakan yang baik daripada yang jahat. Bisa enggak saudara dengar khotbah orang, saudara, waduh ini bahaya ini. Aduh, ini pengajarannya enggak pas. Ada yang sekarang terkenal di media, dan banyak orang kalau sudah lihat, wah luar biasa, ribuan terus. Ya, baru keluar sudah 10.000 lebih, ada yang sampai 100.000, ya hampir sampai ya ribuan gitu. Tapi sudah melihat ada yang pengajarnya bagus, saya berkata saya angkat topi. Tapi ada orang itu yang tidak percaya Allah Tritunggal. Allah itu ya satu, dia Bapa, dia Anak, dia Roh Kudus. Dan itu laris. Ya. Ada lagi Kristen progresif dan macam-macam. Kenapa? Di sini katakan tidak memahami, inexperience, aperos, itu tidak, jadi unskillful tentang ajaran kebenaran. Kenapa, masalahnya ini, masalahnya tidak suka makanan keras. Makanan keras itu misalnya bertobat kamu. Kalau enggak neraka. Aduh, kok neraka? Aduh, jangan nakut-nakuti orang. Aduh, nanti Tuhan datang, kita ketinggalan. Khotbah ini kok nakut-nakuti. Nanti datang antikris. Karena itu coba saya lihat. Banyak gereja jarang bercerita tentang antikris. Lihat aja di gereja terbesar di Amerika, itu kalau bicara, kata-kata mutiara terus, waduh enak, nggak pernah bertobat lah, nanti matamu lebih baik dicongkel, kakimu dipotong, itu ucapan Yesus. Itu kok keras sekali, makanan keras. Yang kedua, panca indera yang terlatih, sengaja saya tuliskan kata terlatih ini, gumnaso. Kata gumnaso, gum itu biasa ya latihan itu ya, ngegym gitu, gym ya, gimnasium. Nah itu gumnaso. Gumnaso itu artinya telanjang. Jadi kita ini mesti telanjang di hadapan Tuhan. Jangan pakai topeng, jangan tutupi kesalahan kita. Orang kalau lari, apa bawa ransel? Tidak. Dan pakaiannya tipis sekali, enteng. Seperti orang telanjang. Ya. Nah, dua perkara ini, perhatikan. Jadi, pertumbuhan rohani kita, itu tergantung dari dua perkara ini. Yang pertama, makanan, asupan yang bergizi. Untuk anak-anak apa? Susu. Untuk orang dewasa, makanan keras, meat, daging. Nggak ada bayi kita kasih daging. Giginya aja belum ada, bagaimana bisa gigit? Kasih susu. Ya. Nah, waktu Tuhan Yesus itu punya murid-murid banyak. Kita baca di Alkitab, ada 12 murid, itu lingkaran satu. Ada 70 murid,
Ada 500 murid yang waktu Yesus naik ke surga itu 500 murid. Ya. Dalam Yohanes 6 kalau sudah baca, Tuhan itu khotbah tentang ini soal makanan. Tuhan berkata begini. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ya, perkataan ini keras. Keras apa? Ya, makanan keras itu Tuhan berkata ini dalam Yohanes 6 itu, kalau sudah baca nanti ayat 53 sampai 57 berulang-ulang Tuhan kata, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu nggak punya hidup. Apa? Hah? Makan daging anak manusia. Apa itu? Ih, kanibal. Orang kok dimakan, kan kanibal. Minum darahnya, waduh, viper itu. Nah, mereka waktu mendengar Tuhan Yesus berkata begitu, mereka berkata ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkan? Nanti sudah baca ayat seterusnya berkata, sejak itu banyak muridnya mundur. Nah, bayangin ini bukan orang Kristen biasa, tapi sudah kategori murid. Tapi bisa mundur. Kenapa? Ya ini keras. Kalau kamu tidak mau mengampuni, Bapakmu di sorga juga tidak akan mengampuni. Nah, saya sering mengatakan ini. Aduh, kok harus ngampuni? Waduh, sukar. Loh. Ngampuni itu kan dari hati, gampang sebetulnya. Betul enggak? Nah, makanan yang betul-betul bergizi untuk pertumbuhan, itu mesti makanan yang keras. Ya. Dan bukan hanya makanan, tapi juga latihan. Makanya 2 gambar saya berikan. Waktu kecil, itu makanan. Ya. Tapi setelah agak besar, latihan. Dia mesti supaya ototnya itu keluar. Latihan untuk apa? Untuk memikul kuk. Kata Tuhan, pikullah kuk yang kupasang. Nah, kuk itu berarti setelah mulai harus bajak. Ya, melakukan firman kehendak Bapa. Perhatikan, kehendak Allah yang harus saudara lakukan, bukan hanya mendengar. Banyak orang percaya, iblis juga percaya tentang Allah, tapi tidak mau melakukan. Ya. Nah, kenapa Yesus kok mampu melakukan kehendak Bapa? Di mana? Waktu dia bergumul di Taman Getsemani. Betul enggak? Coba kalau dia nggak berdoa, bisa nggak? Untuk dia berkata, jadilah kehendakmu. Kenapa? Karena melawan kehendak diri, kehendak daging. Jadi kita ini hidup harus melawan kehendak daging kita. Dan ini yang sukar. Kadang-kadang sudah dimaki, sudah mesti diam. Waduh, bergejolak ini hati ini. Mau balas, mau nyemprot. Ya. Saudaraku, kalau bisa dikatai 1, kalau bisa 10 keluar melawan. Tapi kata Tuhan, kamu diam. Wow, pergumulan. Dan itu hanya bisa bagi orang yang berkata, Tuhan, aku tahu Tuhan hakim. Saya tidak maulah melawan. Biarin, saya serahkan sama Tuhan. Nah, latihan ini sudah mesti lakukan di mana?
dalam doamu. Karena itu dua hal yang sangat penting. Firman itu makanan, latihan itu doa untuk menyelaraskan jiwa kita pada kehendak Bapa. Ya, seperti Rasul Paulus waktu dia harus menghadapi yang namanya kapal pecah, ya, apa yang dilakukan oleh Paulus, ya, waktu dia sampai ke Roma, teman-temannya itu mendengar kedatangan Paulus, dan ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Salah satu pelajaran doa itu mengucap syukur. Seringkali kalau ada masalah, kita itu komplain ke tetangga, menceritakan, tadi itu loh pendetaku kok nyemprot dari mimbar. Kadang-kadang temannya dibicarakan kesalahannya, gosip. Dan itu sering orang melakukan. Kenapa mengucap syukur? Gampang ya kalau mengucap syukur itu mendapat hadiah, mendapat yang enak. Tapi mengucap syukur justru waktu dalam tekanan. Wow. Itu dilakukan Yesus. Waktu dia tahu malam itu dia akan disalibkan. Dia makan perjamuan Paskah, lalu dia mengucap syukur. Lalu dia pergi ke Taman Getsemani, kalau sudah baca dalam Injil Lukas, dia memuji Tuhan. Dia tahu ini waktunya sudah dekat. Saya nanti akan salib. Ngeri. Tapi dia menyanyi, mengucap syukur. Supaya apa? Kuat hatinya. Mari belajar mengucap syukur. Jadi pertumbuhan rohani ini harus progresif. Ya. Ibrani 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Iya, jadi kita ini mesti naik ya, berkembang begitu. Dalam pengajaran, perhatikan ajaran tentang Kristus itu makin harus dimengerti. Jadi jangan berhenti pada pengalaman menerima anugerah. Ini banyak orang aku alami sukacita. Aku ngalami, wah kok mendapat karunia ya. Aduh, aku bisa bahasa roh luar biasa. Senang, tapi lanjutkan. Ya. Coba kita bacakan. Kalau orang sudah ngalami, ya, perhatikan ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi. Iya, stop. Namun yang murtad lagi. Jadi orang ini belum kenapa kok bisa begitu ya? Padahal sudah pernah hatinya diterangi. Pernah mengecap karunia. Aduh, ditolong Tuhan. Luar biasa. Pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Bahasa roh mungkin. Lalu mungkin karunia Roh Kudus. Ya. Pernah mengecap firman yang baik. Dan karunia dunia yang akan datang. Pernah, namun yang murtad lagi. Kok bisa ya? Nah, orang semacam ini kata Tuhan tidak mungkin diperbarui. Seperti tanah yang mengisap air hujan,
tapi tidak menghasilkan tumbuhan yang berguna. Perhatikan kata, kita mesti menghasilkan tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakan, menerima berkat dari Allah. Tapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, siap untuk namanya sudah dekat pada kutuk, ya, yang berakhir dengan pembakaran. Nah, kalau semak duri ya dibakar. Ya. Lalu yang hijau ini yang harus kita lakukan. Coba dibacakan ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Jadi ini yang harus kita lakukan. Terus tekun, terus lakukan namanya pelayanan kamu ya yang benar itu yang baik. Tapi ayat 11, kita baca ayat 11 saja. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Iya, ini yang penting. Jadi kamu harus lakukan sampai sekarang terus tekun. Tapi kamu menunjukkan kesungguhan, menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Apa yang kamu harapkan itu nanti akan berakhir pasti terjadi. Nah, ini berarti apa? Peringatan keras bagi orang Kristen yang sudah rasa mapan. Yang telah menerima, mempunyai pengalaman rohani secara pribadi ya. Mengecap pernah yang baik, pernah Roh Kudus dikecap, pernah ya mendapat firman yang baik, tetapi belum menghasilkan hal yang berguna bagi umat Tuhan. Jadi kalau pribadi, oke, dia ngalami. Tapi tidak menjadi berkat. Dia terima berkat, tapi tidak menjadi berkat. Ingat ini. Kita dipanggil untuk apa? Untuk terima berkat dan memberkati. Ini yang paling penting. Abraham dipanggil untuk apa? Untuk memberkati bangsa-bangsa. Nah, kalau kita tidak mencapai yang namanya menjadi berkat, belum selesai. Yuk, saudara, kalau saudara ingin punya pengharapanmu menjadi milik yang pasti, engkau memberkati. Memberkati gimana? Kalau engkau mungkin mengalami hal-hal yang buruk, ya kamu bukan lawan buruk. Tidak. Saya dulu dikena omongan seorang ya, yang waduh sering bicara jelek. Tapi saya tidak balas, saya bisa gampang di mimbar. Kan bisa satu direction, tak habisin gitu. Paling mudah itu. Tapi jaga, saya tahu mimbar ini bukan untuk menghantam. Mimbar untuk menyampaikan kebenaran. Dan mengasihi orang yang menghantam. Kata Tuhan apa? Berbahagia jikalau orang memfitnah kamu. Loh, kok aneh ya? Tuhan kata berbahagia. Kalau kamu ada orang memfitnah, kamu bisa memberkati dia. Ada orang yang menyakitkan hatimu, kamu bisa mengampuni. Itu menjadi berkat. Kalau kita belum, coba harus dilakukan secara konsisten. Supaya menjadikan pengharapanmu menjadi milik yang pasti. Saya kasih huruf bold. Ya.
Supaya jelas pengharapan menjadi milik yang pasti. Pasti. Itu penting. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Roh Kudus tolong saya. Beri kasih-Mu, karya-Mu yang makin nyata. Dan aku menjadi berkat. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam hidupku. Amin. Darah salibmu tebus hidupku, namamu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku Tuhan. Di dalam-Mu hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, amin. Ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu Tuhan. Harapanku di dalam-Mu. Yes, Tuhan. Hanya Kau Yesus kuatku. Aku percaya Tuhan. Aku aman. Ku aman dalam-Mu. Yakini kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam Kau pegang hidupku dalam tangan. Amin. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku, namamu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku, di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, yes, di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Tak pernah gagal rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna pengharapanku. Sebab masa depanku Kau tak pernah gagal.
sebab masa depanku harapanku. Yes. Hanya Kau Yesusku, ku percaya, ku harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus. yes, Kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. 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 Yes, yes, yes. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kaulah harapanku, ku aman di Beri kami dalam-Mu. kekuatan ya Tuhan. Ku percaya, percaya setiap perkataan-Mu, ya dan amin. Tambah iman kami. Ku memuji nama-Mu Tuhan, sebab Engkaulah harapan di dalam hidup. Engkaulah kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih, firman-Mu memampukanku, firman-Mu mencerahkanku, firman-Mu menuntun langkahku. Ku percaya, aku aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Harapanku dalam-Mu Tuhan. Oh terima kasih, Mas kasih. ku memuji nama-Mu, ku memuja-Mu Tuhan, menyembah-Mu, ku tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kami punya harapan atas janji-janji-Mu. Amin. Karena janji-janji-Mu pasti digenapkan. Ada kemuliaan Haleluya. bagi orang yang mau pikul salib. Biar kami tuh memandang kepada kemuliaan itu. Benar Tuhan. Bukan memandang beratnya salib, tetapi memandang di balik salib ada kemuliaan yang luar biasa. Teguhkan hati anak-anak-Mu. Kuatkan mereka untuk tetap Tuhan mencintai Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih pada kesempatan ini. Biar kami mau tanamkan firman-Mu supaya hidup, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Kami mau terima berkat-Mu. Kami tadakan tangan kami. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Kasih sayang daripada putranya Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Dia datang kembali. Dan siap kita yang percaya berkata bersama, Amin. Tuhan memberkati Anda. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu.
Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini.